bahwa pada zaman Nabi 3 keterampilan ini sebenarnya sangat utama ya. Berenang untuk keselamatan, memanah untuk pertahanan, dan juga berkuda untuk mobilitas. Dari sisi medis ya, Uca, Yes. itu alhamdulillah puasa itu luar biasa manfaatnya. Ternyata dengan puasa itu juga detoksifikasi. Berenang saat berpuasa itu diperbolehkan selama tidak ada air yang tertelan atau masuk ke dalam rongga tubuh hidung, kemudian telinga dan juga tenggorokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa podcast Aquatic Indonesia. Kita ketemu lagi kali ini dengan tema yang berbeda dan sangat khusus. Karena kita kan nih menjelang bulan puasa ya. Jadi banyak sekali pertanyaan ke kami, ke Aquatic Indonesia. Kalau puasa tuh boleh nggak sih berenang? Nah, karena itu tema yang dipilih kali ini adalah puasa dan renang. Nah, kali ini udah hadir di studio bersama kita semua, yaitu Ustadz Giono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dr. Anita Sapardiman Mars. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kita mulai aja bincang-bincang kita pada hari ini dan mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita tentang puasa dan renang. Kita mulai dengan Ustadz Giono. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat ya. Semoga Ibu semuanya dan juga teman-teman semuanya pemirsa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. 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 Terima kasih Pak Ustadz. Cerita sedikit dong tentang Pak Ustadz, kegiatannya apa kalau hari-hari berdakwah di mana gitu? Baik, terima kasih. Selama ini banyak aktivitasnya sebenarnya diamanahi untuk mengurus masjid. Masjid Wisma Bakri di gedung Wisma Bakri dan juga Masjid Al-Aska di gedung TCI. Jadi mungkin selain masih ada aktivitas pekerjaan dan juga mengurus 2 masjid ini. Alhamdulillah. Barakallah ya Pak Ustadz ya, mengurus Masya masjid ya. Amin. Masya Allah. Kalau Dokter Anita masih praktek nih Dok? Enggak, karena suami itu sibuk banget. Suami juga dokter ya? Alhamdulillah, iya, dokter spesialis bedah digestif. Jadi kayaknya kalau sibuk sama sibuk takut nggak ketemu, jadi saya bagi tugas lebih ke arah sosial. Oh gitu. Ya, sosial aja. Ini sudah pakai jaket IMS, berarti sibuk dengan mengurus klub IMS juga ya? Iya, ini kan generasi usia lanjut itu kan nanti akan dengan kesehatan ya yang makin maju, kan makin lama makin bertambah. Jadi kita harus juga menjaga generasi usia lanjut itu untuk tetap sehat, mandiri, dan bahagia. Sama-sama usia lanjut. Oke, kita usia lanjut ya. Oke, baiklah kita mulai aja dengan untuk Pak Ustadz Giono pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana Islam menyikapi berolahraga? Baik, terima kasih. Dalam Islam, olahraga itu sebenarnya bukan hanya sekedar aktivitas fisik ya, tapi bagian dari menjaga amanah tubuh yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan sehat, diberikan bugar, diberikan tubuh yang kuat. Maka ada salah satu penggalan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin dhaifi wa fi kullin khair. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda bahwa mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Meskipun keduanya sama-sama baik. Maka dari penggalan hadis ini kita berusaha untuk bisa menjadi mukmin yang kuat. Kuat di sini bukan hanya secara iman ya, tapi fisik juga, mental juga, dan juga tentunya semangat hidupnya juga harus kuat. Jadi olahraga dalam Islam bukan hanya gaya hidup modern ya, tapi juga menjadi bagian dari ibadah selama niatnya baik untuk menjaga sehat, produktif, dan juga lebih maksimal beribadah.
Demikian Jadi ya. sehat jasmani dan sehat rohaninya, Iya, betul. Pak Ustadz. Iya. Baiklah. Dan yang ini dalam hadis Rasulullah SAW ada olahraga sunnah, yaitu memanah, berkuda, dan renang. Gitu kan ya. Memang yang terkenal tuh selalu memanah dan berkuda. Nah, Iya. kalau renang sendiri gimana nih? Baik. Benar bahwa dalam salah satu hadis disebutkan alimu auladukumus sibahah wa rimayah wa rukubatil khail. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama atas hadis ini, apakah marfu sampai ke Nabi. Tapi seandainya di sini pun dhaif, itu boleh diamalkan karena bukan masalah ibadah, bukan berkaitan dengan halal haram. Sebagai motivasi bagi umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi sangat menganjurkan umatnya untuk mempelajari 3 keterampilan ini, ya, berenang, memanah, dan berkuda. Dan tentu bukan sekedar olahraga ya, tapi juga melatih ketangguhan. Bahwa pada zaman Nabi 3 keterampilan ini sebenarnya sangat utama ya. Berenang untuk keselamatan, memanah untuk pertahanan, dan juga berkuda untuk mobilitas. Nah, sebenarnya dari hadis ini juga sebenarnya Rasulullah itu mengharapkan umatnya nanti di depan itu senantiasa memiliki keahlian, keterampilan yang barangkali keterampilan ini kan mungkin barangkali jarang yang memiliki ya. Kemudian bagaimana umatnya itu bisa mengikuti perkembangan zaman yang terus berkembang. Jadi kepikiran zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW belum ada kolam renang kali ya, Iya, Pak Ustadz ya. iya. Jadi berenangnya di kali ya, di sungai kalau nggak di laut ya. Sebenarnya juga disebutkan dalam salah satu athar yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang senada dengan hadis tadi, bahwa ajarilah anakmu untuk berenang, memanah, dan berkuda. Jadi kita ingat kalau membaca sirah Nabawi ya, bagaimana Khalifah Umar itu sangat antusias untuk meluaskan Islam sampai keluar Jazirah Arab. Maka kan harus keluar Arab, harus menyeberang lautan, harus memiliki keterampilan ini. Maka kalau kita perhatikan bagaimana Khalifah Umar sangat memotivasi sahabatnya dan generasi berikutnya untuk memiliki keahlian ini, gitu. Di samping memanah dan berkuda. Jadi zaman Nabi Rasulullah SAW juga udah ada pelatih renang ya. Iya, betul. Apalagi jika renang ini bisa dibiasakan sejak dini, ya, bisa menghasilkan prestasi yang jauh lebih baik lagi ya, bukan hanya nasional tapi bisa internasional. Bahkan kalau sekarang banyak yang renang itu untuk kesehatan, untuk terapi, mungkin ada gangguan kesehatan, dan juga kita bisa berenang untuk keselamatan kita ya, ataupun juga itu tadi ya, prestasi. Iya. Nah, jadi kalau kita berenang, kita melaksanakan sunnah Nabi Rasulullah SAW ya, Pak Ustadz ya? Insya Allah, karena Insya kan Allah, itu ya. Benar sekali, karena kita niatkan juga bahwa renang ini di samping kita ingin sehat, ingin bugar, ingin prestasi, jangan lupa juga bahwa ini salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, jadi para pemirsa jangan ragu-ragu untuk berenang ya, itu olahraga yang baik sekali. Baiklah, kemudian jadi untuk sekarang ini kan kita ada kalau lagi puasa gitu ya, Pak Ustadz, banyak sekali yang malas gerak justru ya. Jadi apa-apa tuh mau ini aja deh, apalagi itu teman-teman saya lihat di masjid kalau habis sholat tidur deh ya di masjid ya kan. Nah, gimana caranya supaya kita nggak malas-malesan berolahraga pada saat puasa, dan juga mungkin nanti Pak Ustadz kami minta tolong ada dalil-dalilnya nggak supaya kalau kita puasa berenang terus kita nggak batal gitu. Baik. Bisa dijelaskan Pak Ustadz? Baik, terima kasih. Baik,
Masya Allah, penting sekali ya sebenarnya bahwa Rasulullah dan para sahabat ini ketika sedang berpuasa tetap produktif ya. Ada perang Badar, ada perang penaklukan Mekah, dan kita ingat juga kemerdekaan kita itu juga di saat bulan suci Ramadan ya. Artinya bahwa puasa ini bukan alasan untuk lemah, untuk males, rebahan barangkali sekarang ya, atau menurunkan kualitas kerja gitu ya. Nah, semangat Ramadan justru untuk meningkatkan kualitas hidup, bukan untuk menurunkannya. Aktivitas berjalan, meski wajar ya, pasti intensitasnya berkurang, menurun ya. Karena toh kita tetap juga harus menjaga stamina, menjaga ritme, dan tetap harus prioritas. Ibadah kita juga maksimal, aktivitas kita juga maksimal. Nah, terkait dengan Boleh berenang di bulan suci Ramadan ini, bahwa berpuasa berenang saat berpuasa itu diperbolehkan selama Alhamdulillah. selama tidak ada air yang tertelan atau masuk ke dalam rongga tubuh, hidung, kemudian telinga dan juga tenggorokan. Ya mungkin Harus bagaimana dijaga betul ya Pak Ustadz ya. harus tetap hati-hati ya, tetap harus hati-hati, dan mungkin bisa dipilih waktu terbaik atau mungkin dengan alat pelindung, atau mungkin ya Maksudnya untuk nutup kuping biar air nggak penutup masuk. kuping ya, ataupun Nggak dengan bisa alat nutup- yang lain nutup gitu hidung, ya. nggak bisa napas. Ya, mungkin dengan peralatan yang lain. Iya. Intinya adalah bagaimana tetap dijaga agar air tidak masuk ke dalam rongga mulut, rongga hidung dan juga telinga ya. Karena itu kan bisa membatalkan. Mungkin dengan intensitas yang mungkin tidak terlalu lama, atau bagaimana teman-teman menyikapinya. Tapi kalau pas atlet-atlet nasional, kalau puasa tetap latihan ya, itu nggak bisa Masya pelan-pelan tadi. Baik, ya. Mungkin dikurangin dikit dari pelatihnya kali, biasanya 5.000 kilo jadi 4.000 kilo gitu kali ya, Iya, kalau betul, kalau betul. bulan puasa ya. Kembali Pak Ustadz, ini teman-teman suka tanya, makruh nggak sih kalau kita tuh puasa terus renang gitu ya? Aku sih kepikiran ngapain juga ya kalau kita berenang, siapa juga yang mau minum air kaporit gitu kan ya. Tapi itu gimana tuh dengan istilah makruh tuh Pak Ustadz? Iya, itu salah satu yang disampaikan oleh para ulama, bahwa memang sebaiknya dihindarin jika memang kita dikhawatirkan itu membatalkan puasa. Iya. Tapi dengan tips tadi, dengan peralatan, dengan tetap kita yakin menjaga tidak ada air yang masuk, maka ya masih diperbolehkan. Intinya adalah makruh tadi, ya memang jika benar-benar dikhawatirkan membatalkan, ya lebih baik ditinggalkan. Gitu. Gitu ya Pak Ustadz. Jadi memungkinkan ya kita tetap puasa dan tetap berolahraga dan tetap sehat. Iya, insya Allah Khususnya bisa yang berenang. untuk berenang. Nah, itu teman-teman sport entusias yang khususnya perenang dan juga non perenang yang non atlet ya. Boleh tuh menurut Pak Ustadz Giono bahwa walaupun puasa boleh berenang, cuma harus dikontrol ya. Itu Iya, tadi betul. kiat-kiatnya udah disampaikan tuh oleh Ustadz Giono, gimana caranya kita puasa tapi tetap bisa berenang, dan kan tujuan kita adalah untuk tetap sehat. Terutama untuk kita-kita yang udah lansia nih ya, gitu. Tapi juga untuk para atlet, jangan ragu-ragu. Kalau mau latihan keras juga boleh, cuma itu tadi kontrol. Ya, mungkin para pelatih juga bisa memberikan pengertian kepada atlet-atlet yang latihan keras, kalau bisa nggak pagi sore gitu. Mungkin salah satu kiat mungkin berenangnya menjelang buka ya. Menjelang berbuka, Iya. atau jika dimungkinkan setelah sholat tarawih barangkali Oke. teman-teman memungkinkan, mungkin lebih aman ya. Oh, Tapi iya. tetap dengan harus mempertimbangkan kondisi ataupun pertimbangan kesehatan yang lain ya, olahraga di malam hari dan selain itu ya, barangkali Iya. biar lebih aman semuanya gitu Betul ya. sekali ya. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, kita sekarang langsung ke Dr. Anita. Ini selain dokter juga praktisi renang. Jadi kalau puasa juga berenang nih, Anita ya. Nah, tolong ceritain dong olahraga renang untuk kesehatan tuh bagusnya seperti apa? Terutama ketika lagi puasa. Ya, ya alhamdulillah dari sisi medis ya, Uca, Yes. itu alhamdulillah puasa itu
luar biasa manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Apalagi di zaman kita ini yang makan itu bukan jadi kebutuhan hidup lagi ya, tapi jadi kesenangan. Ya, jadi kalau dulu kan makan untuk kebutuhan hidup, hanya untuk energi ya. Tapi sekarang kan nggak lapar juga makan ya. Jadi banyak makan itu untuk kesenangan. Jadi dari puasa ini tubuh kita ini diistirahatkan dari apa istilahnya konsumsi yang berlebihan. Ya, jadi diistirahat, organ-organ tubuh kita diistirahatkan, dan itu apalagi kalau sekarang orang cari detox gitu ya, dengan minum, beli apa ini. Ya, ternyata dengan puasa itu juga detoksifikasi. Ya, kita diistirahatkan, apa namanya organ-organ tubuh pencernaan kita istirahat, kemudian juga aktifkan namanya proses autofagi, yaitu proses yang membersihkan sel-sel yang rusak. Sel-sel yang rusak itu dibersihkan pada saat puasa dan meregenerasi sel baru. Ya, jadi benar-benar makanya lebih sehat kita dengan berpuasa. Kemudian juga selain detoksifikasi juga mengaktifkan metabolisme, ya, dengan mengaktifkan hormon norepinefrin. Ya, itu jadi hormon itu merangsang pembakaran kalori dan lemak. Ya, karena ketosis itu ya. Ya, jadi memang kalori kan kita kalau makan karbo gitu kan, kalorinya banyak. Nanti kalau banyak kita, sedangkan aktivitasnya kurang. Ya, inputnya tidak sesuai dengan inputnya tidak sesuai dengan output, sehingga tadinya jadi kalori nggak dipakai, akhirnya jadi lemak. Ya, jadi tapi dengan puasa itu, dengan hormon akan merangsang pembakaran kalori dan lemak. Ya, manfaatnya ya pasti berat badan turun gitu kan. Jadi lebih tergantung kalau kita buka puasanya seperti apa itu dia, puasa yang benar. Ya, jangan puasa yang istilahnya ngamuk ya. Ganti rugi, nggak makan sebalas dendam gitu. Itu jadi akhirnya belum jadi kalori udah langsung jadi lemak. Bakarnya lebih susah kalau udah jadi lemak gitu kan. Dan juga bisa menurunkan tekanan darah, ya, melindungi jantung, karena kan dengan berpuasa itu menyeimbangkan profil lipid. Ya, jadi juga kayak kadar lemak jahat yang kita tahu LDL itu juga akan turun, sehingga perlindungan jantungnya juga akan didapatkan dengan berpuasa itu. Gula darah juga demikian. Dengan puasa itu akan merangsang sensitivitas dari insulin. Ya, sehingga kadar gula darah itu untuk yang sehat akan menghindari dari terjadinya diabetes. Dan untuk yang diabetes juga akhirnya terkontrol kadar gula darahnya. Ya, kalau kita di Indonesia ini rata-rata kita puasa 15 jam kali kurang lebihnya ya. Nah, itu gimana dari sisi medis 15 jam puasa itu oke? Sebenarnya oke ya, karena mungkin di negara lain ada yang lebih panjang lagi. Betul. Jadi sebenarnya tubuh kita itu yang paling riskan itu adalah cairan. Ya, kalau soal makan itu nanti kalori yang ada di tubuh kita itu masih bisa untuk tenaga. Nanti kalau kalori habis akan pindah ke lemak. Lemak yang akan dipecah jadi tenaga. Ya, jadi nggak ada masalah puasa jangkanya cukup panjang itu masih nggak masalah. Hanya aktivitasnya memang yang berkaitan dengan cairan. Nah, ya, justru itu. Jadi kalau kita berpuasa, yang penting kita pas lagi buka puasa minum dulu ya pasti. Buka puasa buka puasa minum, karena rehidrasi, makan kurma biasanya Pak Ustadz ya, karena kita makan manis-manisnya juga supaya kita semangat lagi gitu kan ya. Jadi sebenarnya cukup aja gitu, makan cukup aja sebenarnya udah nggak perlu berlebihan, udah karena badan kita tuh masih minum. punya kalau cadangan. puasa gimana coba? Kalau minum kita ngaturnya kan kalau nggak salah dalam ilmu medis 8 gelas per hari, per hari 8 gelas itu gimana ngaturnya minum? Ya, tapi kalau lagi puasa kan lambung kita kan
nutup ya, karena selama puasa itu kan nggak ada isi. Jadi ya kita harus pelan-pelan, nggak harus yang langsung banyak gitu kan. Dari buka sampai sahur kan cukup panjang waktunya kan. Jadi nanti dari buka dulu, nanti sholat dulu, habis sholat, taraweh, sampai sahur gitu. Jadi bertahap aja, nggak usah harus langsung wah blok 8 gelas. Iya. Mabok. Jadi diatur kali ya. Iya. Pas lagi habis taraweh 3 gelas gitu, nanti Iya. menjelang ini 2 gelas setelah sebelum subuh 3 gelas lagi Iya, gitu kali ya, iya, diatur ya. diatur, Pokoknya dapat iya. 8 gelas. Iya. Nah, terus kalau mengenai pas puasa nih ya, kan kita juga sebagai perenang nih pengen tetap berenang gitu tuh supaya Iya. sehat ya. Iya. Nah, kiatnya gimana supaya tetap bisa sehat, puasa dan renang? Itu gimana porsinya? Kan Nita juga perenang, jadi pasti kalau puasa juga berenang. Gimana? Iya, jadi karena memang kan puasa ini kan istilahnya bulan Ramadan kan bulan yang ditunggu-tunggu ya. Yes. Jadi kita jangan menyampingkan puasa ini yang kita tunggu-tunggu dengan sesuatu yang mungkin yang jadi sekunder ya. Iya. Walaupun kesehatan itu juga utama, ya kita sekarang atur aja antara olahraga dan berenang. Kan kita juga bisa atur olahraganya itu ya tadi seperti Pak Ustadz katakan sebelum buka puasa ya. Itu juga paling setengah jam, paling 1 jam gitu ya. Karena kan 1 jam juga sudah cukup lama. Lama ya. juga tuh 1 jam. Iya, ya tapi karena memang kalau umpamanya kita hitung dari aktivitas kita ya, kalau olahraga ya, setengah jam itu memang yang dibakar baru kalori. Jadi kalau kita mau membakar lemak yang ada di kita itu lewat setengah jam ya, 45 menit pokoknya. Setengah lebih jam dari tuh baru setengah. pemanasan ya, Dok? Ya udah kalorinya udah terbakar ya. Tapi kalau mau lebih bakar lagi lebih dari setengah Lebih jam. dari setengah jam itu buat ini ya. Kalau berenang 1 jam tuh dapat 2 kilo loh. Dapat 2 kilo lumayan loh Iya, itu. lumayan. Capeknya. Ya, tapi kalau kita yang biasa berenang kan yang capek itu kalau sprint. Kalau berenang pelan-pelan kan nggak pernah capek ya. Iya. Berapapun juga enak Enggak aja sih, kalau yang enggak berapapun dong. Kalau aku sebagai perenang short distance ya. Iya. Jadi disuruh berenang 400 atau 800 sudah males. Jadi kalau kita warm up udah cuma 200 aja warm up-nya ya gitu. Iya. Kamu juga kan short distance swimmer. Iya. Jadi kalau Tapi disuruh sekarang berenang- udah long distance aja, Long distance pelan-pelan. aja pelan-pelan ya. Stretching Iya. gitu ya. Menikmati ya. Menikmati ya. Dr. Anita, kita kembali merewind kali ya. Sebagai atlet ya. Pasti waktu zaman dulu aktif sebagai atlet, pasti pas puasa, kita kan lama banget jadi atlet ya. Pas puasa harus latihan berenang, harus mungkin bertanding juga saat itu ya. Bisa ceritakan mengenai pengalamannya saat puasa, kemudian harus latihan pagi sore, kemudian harus bertanding juga pada saat puasa gitu ya. Dan kemudian nanti mungkin disesuaikan dengan keadaan yang sekarang. Iya. Silakan. Mungkin kalau latihan pada saat puasa sering ya. Tapi kalau bertanding kayaknya jadwal akuatik juga pasti tidak Disesuaikan. menyesuaikan, betul. tidak menjadwalkan untuk ada pertandingan di bulan puasa. Tapi kalau latihan dulu itu mungkin nggak seperti sekarang ya. Yang istilahnya dengan medsos, dengan ilmu tentang agama yang banyak ini, remaja juga udah mulai sekolah Islam banyak gitu kan. Jadi kayaknya mungkin belum yang saya rasakan belum sangat Islam gitu ya. Okay. Jadi dulu tuh bahkan kita di brief gitu ya, kayaknya Allah juga tahu kita lagi mau membela merah putih gitu ya. Jadi istilahnya break puasa gitu ya. Jadi zaman dulu, tapi dulu pun saya juga merasakan puasa pada saat persiapan menjelang pertandingan. Ya, itu juga memang terus terang tidak mudah, bahkan sangat berat ya, karena bahkan sampai pada saat latihan pun untuk ngangkat tangan aja udah nggak ada tenaga, ya udah nggak ada tenaga. Bahkan ada cerita, saya dulu kan dari kecil tuh anak negara ya, di TC terus gitu, dan Di Ragunan ya? Di Ragunan setelah SMA ya, tapi kan dari itu kan semuanya di Senayan dulu tuh ya, di ini.
Nah, jadi Zaman MF almarhum MF Sir. almarhum Pak Siregar, Iya. ya. Nah, itu benar-benar pagi tetap latihan, Iya. terus sekolah. Mm. Dan sekolah Benar. dulu kan saya naik bus ya. Naik bus ke Senayan gitu kan. Itu pernah satu saat sekolah saya kan di Bulungan ya. Dari Blok M itu saya naik bus, kebetulan masuk bus itu semua kursi udah penuh. Oh my Saya God. berdiri yang deket supir di depan tuh kan, pegang pegang. pegang Oh, tiang my itu God, kan. luar biasa. Tiba-tiba rem tuh sebenarnya nggak mendadak ya, tapi namanya puasa ya. Itu bisa Habis lepas. latihan lagi. Habis Aduh. latihan pagi itu benar-benar saya jatuh sampai tengah bis gitu kan. Tapi untungnya nggak jatuh, nggak malu-maluin banget. Tapi itu pun juga sudah malu ya. Bisa Apa, ngebayang mundur. sih, bisa ngebayang. Tapi ya bersyukurnya jadi ada yang ngasih tempat duduk. Tapi itu jadi dampak dari puasa berbarengan dengan latihan ya, memang luar biasa. Tantangannya luar biasa Tantangannya ya. luar biasa ya. But you did it. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mungkin pertanyaan yang berikutnya untuk Dokter Anita, perlu tambah vitamin nggak sih kalau kita lagi puasa dan berenang? Kita ada harus tambah ekstra multivitamin, jadi bisa disampaikan apa baiknya yang kita konsumsi? Iya, sepertinya memang harus ada tambahan ya, karena kan jadwal makan kita kan nggak seperti pada saat kita nggak berpuasa ya. Jadi kadang-kadang makan yang kita makan pada saat buka juga nggak keburu yang bagus mungkin, tapi yang enak. Jadi sepertinya Kan berbuka dengan yang manis. ya manis, tapi kan bukan semua yang manis. Yang kita perlukan banyaknya kan banyak vitaminnya, terutama ya kalau di Indonesia ini walaupun mataharinya banyak, tapi banyak wanita yang kekurangan kalsium. Nah, itu Apalagi ya. kan wanita tuh kan selalu setiap menstruasi That's good, itu kan that's kehilangan kalsium, dan Jadi, kita juga satu takut panas ya. kalsium. Kalsium Nomor ya paling satu. itu. Kemudian Ya. apa lagi? Ya, Vitamin C? vitamin C kan Ya. itu untuk regenerasi, juga mempermudah untuk perbaikan sel-sel yang rusak dan sebagainya. Ya sebenarnya cukup dengan buah dan sayuran sebenarnya cukup ya, tapi kan karena kita makannya ya mungkin Karena kita berenang juga, puasa juga mesti harus tambah vitamin ya. tambah vitamin. Kalau ekstra dari kebiasaan rutin yang sehari-hari yang normal ya harus ditambah Ya, vitamin. nah Iya. itu ngerin tuh kata Dokter Anita, tambah vitamin kalau lagi pas puasa terus mau berenang ya. Nah, balik ke Pak Ustadz, mungkin ada yang mau ditambahkan? Baik, ya intinya berpuasa, kemudian berenang diperbolehkan, asal tetap menjaga, memastikan tidak ada air yang masuk ke tubuh yang bisa membatalkan. Ya, kita niatkan olahraga ini adalah untuk menjadi ibadah. Ya, saya ingin sehat, saya ingin lebih khusyuk dalam ibadah. Barangkali yang berdakwah bisa lebih kuat dan memberi manfaat yang luas ya. Kalau niatnya benar, insya Allah bernilai pahala gitu. Kemudian juga ya perlu juga mungkin kita perhatikan benar yang disampaikan dokter tadi, asupan gizi kita ya. Mungkin cukup air putih, buah, protein, ngurangin barangkali gorengan, karena ini kan salah satu menu favoritnya Itu favorit ya, banget di kita ya. Nggak lengkap kalau buka puasa nggak pakai gorengan, Pak Karena kan Ustadz. insya Allah kita bisa sehat dengan pola makan yang baik ya. Ya mungkin jadi penutupnya bahwa puasa dan olahraga ini sebenarnya bukan lawan ya. Bagaimana puasa itu menguatkan jiwa kita, kemudian olahraga menguatkan raga kita. Kalau kedua-duanya seimbang, maka insya Allah kita bisa jadi lebih sehat, lebih kuat, menjadi generasi Muslim yang berprestasi juga berakhlak. Dan yang harus perhatikan juga bahwa renang tadi ya bukan sekedar olahraga, tapi itu salah satu warisan sunnah Nabi Muhammad SAW yang relevan sepanjang zaman. Menenangkan banget ya kalau Pak Ustadz udah ngomong. Dokter Anita yang mau ditambahkan? Ya saya hanya menghimbau teman-teman, terutama yang penggemar olahraga renang, jangan puasa ini menghalangi kita untuk berolahraga. Ya, karena tadi Pak Ustadz katakan harus sejalan. Ya, kita juga karena memang sebenarnya kita pengen
bulan Ramadan ini yang kita tunggu-tunggu sempurna gitu. Iya. Tapi kalau kita nggak sehat gimana gitu Iya. kan. Jadi harus sejalan, kita tetap puasa. Jadi olahraganya itu di waktu-waktu yang tidak tidak lagi taraweh, tidak lagi buka, ya di waktu-waktu yang kita cari. Yang paling penting adalah cari waktu yang jangan kita mengeluarkan cairan yang banyak. Jadi jangan panas ya, karena itu dehidrasi Iya. itu yang paling bahaya Ya, untuk tubuh kita. Jadi cari olahraga yang waktunya itu mungkin sebelum sahur juga bisa ya, masih olahraga kecil karena habis capek sedikit masih bisa langsung minum kan gitu. Jadi atau mau buka puasa. Jadi yang penting adalah saat setelah olahraga itu kita rehidrasi, kita masukkan cairan ke tubuh kita. Itu menarik banget satu lagi, bahwa kita cari olahraga yang nggak banyak keluar keringat. Keringat. Nah, kalau berenang tuh keluar keringat nggak sih kalau kita di kolam? Kalau coba Uca ingat-ingat. Kalau kita latihannya benar, yang benar-benar ada sprint ada apa, setelah kita naik setengah jam kita masih keringetan nggak? Iya. Nah itu sebenarnya keringatnya Nah, keluar. mukanya. Jadi sebenarnya kita ke olahraga itu berenang tuh tetap keringatan gitu. Oke. Cuman mungkin karena di air, Iya. kanan kiri kita air, kita nggak ngerasa kalau kita Betul. keringat. Tapi kalau udah naik, basah badan kita Oh, juga, iya, keringet nggak menarik. berhenti. Nah itu jadi Nanya-nanya juga kan keringetan. para pemirsa pasti kalau olahraga renang keringatnya gimana gitu ya. Nah itu udah dijawab tadi. Jadi tetap berkeringat ya, apalagi Tetap setelah. berkeringat. Iya, Iya, oke. setelahnya itu yang kita rasakan setelahnya. Pada saat di dalam mungkin nggak terlalu terasa ya, karena kan keliling kita air dan dingin juga kan. Dingin juga, iya. Iya. Good. Mm-mm. Thank you. Iya, Insight-nya sama-sama. luar biasa. Baiklah pemirsa podcast Aquatic Indonesia, dengan tema Ayo Berenang kali ini kita tutup, dan terima kasih Pak Ustadz Giono dan Dr. Anita Saparjiman Mars atas ilmunya yang di-share ke kita semua hari ini. Semoga membuat kita semua semangat untuk puasa tapi tetap berenang. Kita tutup dengan pantun ya. Hari Minggu pergi ke laut, niat mau berenang. Cakep. Hati senang karena kata Pak Ustadz Giono dan kata Dr. Anita Saparjiman Mars, kalau puasa boleh berenang. Ayo berenang.